Ini boleh buka. Kamu baik juga. Kamu baik juga. Iya, sabar. Ya, oke. Agak Majuan bang sini. Bi kabel lu ini bi bocor. Oke bang, bagaimana bang hasil buat LP-nya? Apakah diterima laporannya bang? Jadi tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nah, rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke mana bang? Dirjen Pajak. Ke Dirjen Pajak. Nanti kita akan segera merapat untuk membuat pengaduan atau laporan ke Dirjen Pajak terkait hal tersebut, dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan. Alhasil itu bisa nanti kita sandingkan dengan laporan Undang-Undang ITE yang kita buka kemarin di Polres Selatan. Bang, mungkin tidak ada laporan TPPU bang hari ini. Hari ini karena memang kita sudah buka sebelumnya, harusnya sih kalau memang dari kemarin mungkin harus kalian bisa ya, gitu Mbak Yu ya, bisa di Selatan. Tadinya kan kita memang TPPU ini memang nggak mau kita laporkan karena kita menunggu reaksi dari pihak tetangga sebelah gitu kan untuk komunikasi seperti itu sih. Tapi kalau sampai saat ini belum ada komunikasi, berarti ini kita tetap lanjut TPPU-nya, pasti kita dugaan TPPU ya, pasti kita akan laporkan nanti bagaimana pengembangannya, biar proses hukum yang berjalan aja. Yang jelas kita akan segera akan melapor ke Dirjen Pajak dengan beserta bukti-bukti dan yang kita pegang ya Mbak Yu ya, dan juga kita akan BAI tambahan nanti di Polres Selatan terkait dugaan TPPU-nya. Artinya hari ini hanya konsultasi bang? Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita laporkan. Ada yang pencemaran nama baik, dugaan upaya pemerasan, dan lain-lain, keterangan palsu dan lain-lain. Ada, cuman karena kita juga udah lelah ya, gitu kan. Jadi mungkin nanti deh sekalian kita buka. Karena ini udah datangnya sore banget, gitu kan, jam 3 jam 4. Mungkin nanti kita agendakan untuk buka laporan yang lain di Polda Metro. Gitu. Ada berapa laporan lagi bang yang akan direncanakan dilaporkan? Maksudnya kan jadi banyak banget nih kayaknya laporannya. Kalau untuk gugatan gimana bang? Ya, yang pertama terkait aspek ketenagakerjaannya, Mbak Ayu kan belum mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya ya. Di antaranya adalah hak pesangonnya, kemudian ada gaji yang belum dibayarkan, dan itu akan kita kirimkan somasi kepada PT Hijau Hermansyah Indonesia. Kemudian terkait ada temuan dugaan TPPU-nya akan kita sandingkan dengan laporan yang sudah ada, karena memang dugaan TPPU itu tidak berdiri sendiri, dia harus ada tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya, maka kita sandingkan dengan TPPU, dugaan TPPU-nya dengan tindak pidana asalnya yang sudah kita laporkan di Selatan. Kemudian kita akan ke Dirjen Pajak, kemudian kita ada ke hubungan industrial, jadi panjang juga dengan ceritanya ya. Itu aja teman-teman. Bang, mungkin terduga yang dilaporkannya mungkin nanti berapa orang dan siapa aja sih bang? Lebih cenderung ke PT ya, lebih cenderung ke PT. Nanti kan biar proses hukum berjalan kelihatan kok. Pastinya ketarik lah siapa yang ada gitu. Dan jelas terkait PMH, perbuatan melawan hukumnya, kita malam sudah selesai sudah selesai gugatan. Besok pagi atau malam ini kita sudah daftarkan untuk gugatan PMH-nya gitu. Berapa nominal gugatannya bang untuk PMH-nya sendiri? Itu kalau gugatannya sih materialnya mungkin yang besar ya. Materi kan ya nanti kita lihat aja. Yang jelas sih bisa jadi angkanya fantastis dan namanya kita gugat gitu kan. Nanti kan biar gimana pun hakim yang memutuskan. Miliaran bang? Pasti. Bang, ini agak menarik bang. Ketika bicara undang-undang ketenaga kerjaan kan berarti ada hubungan industrial gitu lah ya. Betul.
kenapa lebih dulu pidana ketimbang hubungan industrial? Karena kan di sini kan sebenarnya ada hak-hak Ayu dulu yang harus dipenuhi baru kita bicara pidana. Kenapa harus pidana dulu? Soal hak industrialnya belakangan. Iya, yang pertama hak ketenagakerjaan ya, sebagai pekerja itu kan melekat. Jadi karena reaksinya, kita bicara reaksi di sana sudah melaporkan, ya, tidak ada juga buka pintu damai, ya segala upaya hukum akan kita lakukan semua. Jadi tidak terlambat kita melakukan upaya hukum dalam hal hubungan industrial, gitu. Karena ada aspek pembuktiannya memang sudah terang benderang. Gitu aja, Mas. Berarti ini menjadi jalan untuk negosiasi dalam konteks laporkan dulu pidana baru hubungan industrial. Cumi. Iya, kalau terkait negosiasi itu tergantung situasi dan kondisinya seperti apa ya. Kita masih membuka diri untuk negosiasi, tapi ketika ada kesenang-wenangan yang diterima, yang dirasakan oleh Mbak Ayu sebagai warga negara, maka kewajiban sebagai warga negara adalah mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan. Oke, Ayu sendiri ternyata kan ini dari pihak Ashanti sendiri melaporkan Ayu juga nih, 3 laporan di Polda juga, 2 atas nama Ayu, 1 atas akun anonim. Ini mungkin tanggapan kamu seperti apa sih? Ada laporan lagi nih dari pihak sana di Polda Metro Jaya. Laporannya terkait apa ya? Pokoknya dia bilang laporan itu sudah berjalan di Polda dan 2 nama kamu, gitu. Sejauh ini sih aku belum tahu ya apa yang mereka laporkan, terus termasuk yang akun anonim itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi nanti kalau misalkan pun ada panggilan ya aku pasti datang. Tapi kamu gimana sih? Maksudnya perasaan kan banyak, ternyata Bunda kan banyak laporin lagi nih setelah kemarin kamu menjadi tersangka di Tangsel dan ada laporan lagi di Polda. Kamu sendiri agak ada rasa khawatir nggak sih atau seperti apa nih? Ya kalau orang lapor-lapor mah kan nggak apa-apa ya, bebas aja gitu. Tapi kalau selama aku dipanggil ya pasti aku datang. Ayu, tapi kan kondisinya udah seperti ini nih, status kamu juga udah jadi tersangka. Apa nggak ada keinginan untuk minta maaf aja ke Bunda, mengakui kesalahan dan agar Bundanya juga mungkin agak luluh gitu kalau kamunya minta maaf? Kalau mengakui kesalahan kan memang dari awal aku juga udah mengakui kesalahan. Untuk saat ini mungkin nggak ingin menyudahi masalah ini. Saat ini aku kembalikan lagi ke teman-teman kuasa hukum baiknya gimana. Tapi jika nanti kemungkinan terburuknya kamu masuk bui karena status kamu menjadi tersangka, gimana sih? Ya udah harus siap. Sudah siap sekarang? Berarti kamu dengan status kamu tersangka dan mungkin nantinya akan masuk penjara, kamu juga akan membongkar ini semua atau bagaimana nih? Mungkin kan bisa aja kayak ya udahlah menghadap terus berdamai gitu. Jadi menutup semuanya ini. Sejauh ini kita masih jalan terus ya Bang ya. Nggak ada keinginan. Kita nggak mundur loh. Apa sih yang membuat kamu mau jalan terus gitu? Maksudnya? Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Nggak ada rencana untuk berdamai tanpa syarat gitu. Ya, kan sebelumnya kan Ayu kalau mau berdamai harus ada syarat pemecatan karyawan dari pihak sana. Mungkin ada nggak niatan untuk berdamai tanpa syarat? Terserah pokoknya gimana. Nantilah kita bicarakan. Nanti itu belum Yang jelas dibicarain lagi. tinggal nunggu reaksi dari yang pihak lawan sih. So far Mbak Ayu juga membuka ruang untuk mediasi gitu kan. Semoga rekan kami di sana juga memberikan edukasi kepada kliennya karena akan amat sangat melelahkan baik laporan kita di kepolisian maupun nanti di pengadilan terkait gugatan PMH kita itu akan amat sangat melelahkan gitu. Dan kalau kami siap untuk itu. Ayu, hak tadi kan pengen ngajuin ke pengadilan industrial ya. Hak apa saja yang belum didapatkan? Gaji belum. Berapa bulan dan dengan nominal berapa, lalu apa saja yang selain gaji? Gaji bulan Mei, terus paklaring belum. Karena kan aku harus mengeluarkan yang BPJS Ketenagakerjaan itu ya. Nah itu aku paklaringnya belum dapat. Hanya itu, gaji dan paklaring? Atau ada yang lain? Dari Bang Nini. Ya, jadi kalau kita merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan ya, ada beberapa hak yang mestinya diberikan oleh pihak perusahaan ya. Yang pertama itu ada hak pesangon ketika dia diberhentikan. Kemudian ada paklaring pengalaman kerja. Kemudian ada
uang cuti yang belum didapatkan, kemudian ada penghargaan masa kerja. Jadi pesangon itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia bekerja 8 tahun maka dia mendapatkan upah 8 bulan. Penghargaan masa kerja 8 tahun dia mendapatkan 3 bulan. Kemudian ada hak cutinya yang belum dibayarkan. Sama pengalaman kerjanya harus diberikan untuk mendapatkan hak dia sebagai orang yang mempunyai BPJS. Ada 4 yang harus dia berikan. Total berapa itu Pak? Kalau mungkin. Ya hampir 100 jutaan lah. Itu terkait ketenaga kerjaan ya, bukan PMH-nya ya. Kalau untuk PMH-nya nanti yang jelas kita akan melibatkan terkait proses hukum yang sedang berjalan di Tangsel ini, yang mana Ayu ditersangkakan atas dugaan salah satunya tanda tangan palsu ya. Itu akan lebih panjang lagi prosesnya. Kami akan libatkan pihak bank terkait, gitu kan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada auto debit, gitu kan? Kenapa ada proses pencairan tanpa melibatkan pihak nasabah atau debitur, begitu. Nanti semuanya sedang kita persiapkan. Dan jelas ini akan panjang ya.